mungkin ya tujuan hidup setelah saya masuk Islam ini betul-betul ya tadi hanya untuk beribadah kepada Allah, kemudian juga kita mengumpulkan bekal untuk di akhirat ya. Jadi dunia ini dulu tuh masih ada pikiran-pikirannya, tujuannya untuk target-targetnya untuk dunia gitu ya, ingin bisa karirnya seperti apa, kemudian ingin punya hartanya apa aja gitu dan sebagainya gitu. Tapi nggak tahu kenapa gitu ketika masuk Islam gitu yang ada di fokus, yang ada di pikiran gitu kayak udah lebih ringan ya, karena udah tujuan kita cuman ke Allah aja gitu. Jadinya udah lebih untuk mempersiapkan yang nanti gitu, nggak mikirnya sekarang. Alhamdulillah kalau dikasih bonus yang di dunia gitu, tapi memang hati, niat semuanya itu diarahkan untuk ke akhirat insya Allah gitu sih Bu, mungkin kalau diringkas. Nah kalau Natali gimana nih, sekalian Bu Dokter mau denger katanya Natali juga sama pertanyaannya. Ya kalau tujuan hidup ya setelah masuk Islam sama aja lah. Kita apalagi udah masuk ke Islam ya, alhamdulillah dapat hidayah. Kita mengetahui banget ya Umi ya. Tapi sebenarnya ya itulah, kalau jawaban-jawaban tujuan hidup secara Islam sih sebenarnya lebih mantap itu kalau ustadz atau ustazah yang menjawab ya. Tapi kalau ditanya pribadi, dari pribadi aku sendiri, aku sih ya sama lah. Kita mengetahui hidup di dunia ini hanya sementara ya Umi ya. Jadi kita lebih mengejar ke akhirat. Nah apalagi akhirat itu tempat kita selamanya, tempat kita kekal gitu Umi. Sedangkan dunia sementara ini ya kita harus menyiapkan kesempatan yang ada di dunia ini untuk mendapat akhirat yang sebaik-baiknya. Gitu aja sih Umi. Iya, sekarang Natali gantian bertanya, mau ada yang ditanyakan nggak ke dokter gitu? Tanyain ke dokter ya? Kalau aku disuruh tanyain ke dokter sih sebenarnya lebih pengen ngobrol-ngobrol sih sama dokter. Ya nggak apa-apa, tanya aja, ada pertanyaan apa misalkan mau ditanyakan gitu. Ya sebenarnya banyak banget yang aku ngobrolin gitu ya, bukan tanya-tanya lantar dikirain kayak apa, selalu menginstruksi, nanti nggak enak juga lagi sama dokter. Jadi gini ya dokter ya, dokter Karissa. Dokter Karissa nih aku tahu backgroundnya udah jelas dokter, itu orang yang cerdas, orang yang selalu mengandalkan otaknya dulu ya, logikanya dulu. Pasti semua dipakai bisa diterima kalau berdasarkan fakta ya, kayaknya gitu ya dokter ya. Nanti bahas penjelasannya dokternya lah lebih ahli. Nah dokter Karissa, aku pengen tahu sih sebenarnya dokter Karissa kan mu'alaf, pasti punya alasan mendasar ya dokter ya. Alasan mendasar membuat dokter itu kok mau sih masuk ke Islam gitu. Dokter menemukan kebenaran Islam itu melalui apa sih dokter? Iya, pengen ini dari dokternya langsung nih pengen. Iya. Habis ini gantian dong ya buat tahu Mbak Natali gimana. Nah, kalau saya, iya ini karena baru ketemunya langsung di sini ya, Bu Sivana, jadi kan pengen ngobrol nih sebenarnya ya, kita pengen ngobrol. Nah, apa namanya ya, kalau boleh dibilang memang betul, jadi awalnya itu justru bukan dari ibadahnya, doktrinnya aslinya gitu Mbak Natali, tapi saya baru melihat dari manfaat gerakan sholat gitu ya, secara kesehatan gitu. Saya ngulik-ngulik juga manfaat puasa sunnah Senin Kamis kayak gitu, terus wudu ya, terutama di masa pandemi ini gitu ya. Kita bisa jaga wudu 3-4 jam sekali, kita pasti sholat gitu ya. Jadi itu benar-benar ternyata bisa istilahnya mengurangi lah ya virus-virus yang mungkin sempat gap di saluran pernafasan kita seperti itu gitu. Berawal dari seperti itu sebenarnya gitu. Jadi dari situ baru saya akhirnya pengen tahu lagi tentang Islam, dan alhamdulillah baru dijelaskan tentang tauhid aja waktu itu di Mu'alaf Center, itu langsung meluluhkan hati saya gitu ya. Udah bener-bener bulat gitu untuk semua apa yang ada tantangan di depan. Dengan keputusan ini sudah bulat gitu, cukup dengan saya tahu siapa yang harus Allah yang benar yang harus saya sembah gitu. Itu aja mungkin singkatnya ya. Jadi
Ya karena memang backgroundnya dokter ya. Jadi Iya, jadi dokter Karissa mulai tertarik karena ini pas lagi masa pandemi ya kayaknya dokter ya dapat betul, hidayahnya ya. betul. Mm-mm. Jadi kenapa kok disuruh wudhu gitu-gitu ya dokter ya? Ya, iya gitu, dan ternyata masya Allah gitu, makin juga kita selami di dalam, kan saya terus pengen baca isinya Al-Quran ya, belum bisa bahasa Arab, saya pelajari terjemahannya itu, masya Allah tentang alam semesta ini gitu ya, itu juga inline gitu sama sains, sama ilmu pengetahuan kayak gitu, yang masa sih kok bisa tahu gitu ya, yang baru dibuktikan di abad 20 21 ini kok udah ditulis 1400 tahun yang lalu gitu kan. Itu kalau bukan Allah kan berarti nggak mungkin gitu ya bisa tahu yang baru dibuktikan sekarang gitu sih, yang makin membuat yakin gitu ya. Yakin juga dengan Al-Qur'annya gitu, yakin juga dengan tadi tauhid tadi. Ini jadi benar-benar membuktikan ya dokter ya, dari dokter ngelihat Al-Quran terjemahannya ya dokter pelajari ya, terus dokter cari tahu ini tentang ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran ya dokter ya. Ya, ternyata ini benar-benar petunjuk dari Allah ya, dan ini memang terbukti kebenarannya ya. Betul. Kalau karangan manusia kayaknya nggak mungkin mampu ya dokter, dari tahun berapa gitu nggak mungkin ya, ini benar-benar dari Tuhan ya dokter. Iya, dan ya itu seperti kadang kan kenemunya aneh gitu ya, dibilang gunung berjalan gitu kan, seperti bergerak mengikuti awan gitu, dan terbukti gitu ada penelitiannya memang iya gitu, ternyata setiap beberapa waktu memang ada pergeseran dari letaknya gitu, kemudian juga kok dibilang air mani itu keluar dari antara tulang punggung ya, tulang sulbi dan tulang dada, loh air mani kok dari situ. Itu sempat juga yang menanyakan ke saya itu ya, mungkin beliau dulu muslim kemudian berpindah gitu, dokter kan dokter, mbak kan dokter katanya, apa ini sains yang salah atau Al-Quran yang salah, saya digituin. Itu masya Allah gitu ya, saya gimana ya, maunya sih nggak meladeni ya sebenarnya gitu, cuma ketika dibilang Al-Quran yang salah, gitu langsung saya bilang sainsnya benar, Al-Qurannya benar gitu ya. Dan masya Allah gitu, ternyata emang di para ahli embriologi itu memang di tahap embrio itu pembentukannya itu memang di situ, di dekat sekitar ginjal gitu, walaupun nanti setelah dewasa ternyata organnya yang untuk membentuk itu mulai turun gitu, tapi sistem persyarafannya itu masih tetap di sana gitu, yang masya Allah gitu, Al-Quran udah tuliskan itu dan benar gitu ya, tinggal sekarang kita gitu ya, persepsinya itu Al-Quran itu seperti apa gitu. Ketika kita sudah meyakini itu benar, ya kita akan perjuangkan itu benar gitu. Kalaupun hari ini akal kita belum sampai ke situ, kalau kita kita tadi sudah yakin benar, ya udah gitu, nggak akan berpikir tadi ya dengan cara yang dangkal gitu menurut saya gitu ya. Cuma kalau dijelaskan panjang lebar di DM Instagram kan nanti panjang ya, dan ini bukan untuk diperdebatkan sih gitu ya. Kalau mereka mau percaya silakan, nggak percaya ya udah gitu. Tapi masya Allahnya dalam Islam semua ada jawabannya, semua bisa dijelaskan gitu. Iya, masya Allah ya Bu Dokter. Jadi ya jelas hanya orang-orang yang berpikir dengan akal sehat ya Bu Dokter yang baru bisa menerima kebenaran Islam ya Bu ya. Jadi ini Bu, setelah Ibu menjadi muslimah nih, bagaimana Ibu memandang cobaan gitu atau masalah yang datang dalam kehidupan Ibu gitu? Apakah sama persepsi Ibu dari dulu waktu sebelum menjadi muslimah atau sesudahnya gitu? Apakah sama atau berbeda maksudnya pandangan Ibu? Iya. Cara menyikapi, cara menghadapi gitu masalah yang datang gitu loh. Iya, pastinya tadi karena kita menyadari tujuannya udah beda, akhirnya cara kita menyikapi segala sesuatu juga jadi beda, termasuk cobaan ya Bu, yang pastinya sebenarnya hampir sama prinsipnya dengan yang dulu juga, bahwa Allah nggak akan membebani seseorang itu melebihi kesanggupan kita gitu ya. Jadi tadi selalu khusus bila kalau dihadapi cobaan gitu ya, dan sabar ya dibilang kan, jadikan sholat dan sabar penolongmu gitu ya. Sabar itu dibilang ada 3 macam ya, sabar terhadap cobaan yang dihadapi, sabar ketika kita harus melakukan segala ketaatan, juga sabar ketika ada cobaan atau ujian yang membuat kita kembali kepada kesesatan gitu. Jadi
Itu sih yang kadang kita kadang juga kalau lagi menghadapi cobaan tuh ingat-ingat atau baca-baca Sirah Nabawi ya, kisah-kisah para sahabat Nabi, istri-istri Rasulullah, itu juga lumayan itu membangkitkan ya ampun, cobaan kita nggak ada apa-apanya gitu dibandingkan cobaan mereka gitu ya. Dan memang kan kadarnya beratnya cobaan itu dibilang mengikuti dari kadar keimanan kita gitu. Kalau kita makin naik tingkat, pastinya ujian cobaannya juga makin makin besar gitu ya, makin berat gitu sih. Dan memang perbedaannya itu Muslim itu kan dibilang yang berserah diri, nah gitu. Tapi kita memang orang-orang yang berserah diri, tapi berserah dirinya itu dengan ilmu ya, bukan berserah dirinya tanpa mikir gitu. Berserah diri kenapa? Karena kita tahu janji Allah seperti apa, berserah diri dasarnya apa, teladannya itu dari siapa, panduannya itu pakai apa gitu. Iya Mas, ini banyak ilmu yang kita dapat ya dari Bu Dokter ya.